Oke teman-teman, jumpa lagi di ETH Kelana. Untuk edisi hari ini kita masih spesial edisi untuk pengetesan menggunakan powerbank ya. Ini powerbanknya udah ada, dia brandednya itu Lentipen dan sama juga nggak ada spesifikasi data detail di sini. Namun untuk packing kardusnya juga keren-keren, mantap. Kita coba buka aja. Untuk paket pembelian terdiri dari satu unit powerbank, terus buku garansi, dan untuk kabelnya dia USB ke USB micro ya. Oke, kita simpan dulu buat ini, kita simpan dulu dan kemudian kita coba lihat, kita inspek. Ini powerbanknya itu bentuknya itu kesan-kesan elegan ya, keren. Dan saya heran kenapa cukup berat juga ya. Ini berat loh, ini kalau nggak salah sekitar mendekati 300 graman ini, 300 gram. Oke, kita langsung lihat aja buat spek di belakang. Lentipen, kapasiti 50.000 mAh, input DC 5 volt 2 ampere, kemudian untuk output DC 5 volt 2 ampere, terus untuk output yang kedua dia DC 5 volt 2,1 ampere. Jadi ada varian 2 ampere dan 2,1 ya teman-teman. Nah, sekilas di balik-balik seperti ini ya, tuh kayak gini, di lubang 1, lubang 2, terus ada in. Nah, ini yang bagian in dia masih menggunakan tipe USB micro. Ini ada tombol on off, kita coba tekan dan mulai muncul indikasi kapasitas baterai ya, 25, 50, 75. Kita tekan lagi, nah muncul ada senternya. Ini bisa cukup membantu kalau lagi pas listrik mati ya, listrik mati. Oke, sampai sini kita mulai tahu fungsi-fungsinya. Terus kita langsung aja di tes ya teman-teman. Di sini aku pakai HP family Realme Pro 6, dimana dia sudah menggunakan teknologi fast charging tertinggi di VOOC. Kita coba tes saja menggunakan aplikasi biasa ya, ampere meter, mengukur daya yang masuk. Kita coba pakai kabel Type-C ya, tipenya ya. Jadi ini include-nya nggak sama kabel charging ke HP-nya, terpisah. Kita pakai kabel aja. Inputnya Type-C. Oke, kita masukin ya teman-teman. Kira-kira bisa dapat ampere berapa kalau kita charging. Ini satu dulu ya. Out 1 dia bisa sampai 5 volt 2 ampere. Kita coba tancepin. Mulai mengukur masuk. Oke, 400, 500, 590, 600, 620. Masih kita tunggu dan gak ada notif fast charging VOOC ya. Ini harga 100 ribuan juga, kadang 50.000 mAh loh teman-teman. Apakah dengan 50.000 mAh itu bodinya bisa seslim ini ya? Ya seperti itulah, mungkin ada faktor lain. Oke, sampai sekarang ya, ini aku tes pakai kabel yang gua pakai. Ini speknya di PD maksimal 27 watt ya. Ini hanya menyentuh di angka 590, 660 tertinggi, 600 tertinggi. Untuk meter baterainya di 74% ya, 74%. Untuk slot 1 kita coba pindah ke slot 2. Slot 2 keluaran hingga DC 5 volt 2,1 ampere. Pindah guys, apakah dia support? Nggak support juga ya VOC ya. 100 ribuan guys. Oke ya teman-teman, masih stuck di angka 600, 300, 650. Oke, masih stuck di 500, malah naik turun ya di angka itu. Untuk tegangannya sih dia 4,2 ya, 4,2. Kita coba ganti kabel orinya, kira-kira seberapakah kemampuan orinya. Kita mulai dari out yang satu, dia yang kemampuan outnya sampai 2 ampere. Powerbank yang paling gila ini, yang paling gila yang gua temuin. Kalau bentuknya sih elegan ya. Kita coba tancap dan muncul di angka 300 untuk awal, 400, 500. Oke, mentok di 680 ya, 680. Kemudian kita coba pindah ke slot yang kedua. Oke, mulai masuk, mengukur langsung di angka 500-an, 600. Oke, dan ini adalah masih di bawah rata-rata 1 ampere guys. Jadi tidak sesuai spesifikasi ya. Jadi nggak terlalu, terus terang ya, nggak terlalu worth it. Mungkin bisa dipakai buat jaga-jaga pas listrik mati karena ada lampunya, boleh-boleh aja.
Tapi kalau buat ngecas ya bisa lama ya guys, di bawah 1 ampere guys. Jadi kita akan tes sekalian ya. Ini dalam kondisi untuk baterainya HP dia drain di posisi 11% ya. Nanti kita bakal bisa dapat itu teman-teman, ampere yang maksimal dia mampu mengisi untuk berapa untuk jenis powerbank ini. Ini masuknya di Lantiven yang kapasitas 50.000. Untuk outputnya dia DC 5 volt 2 ampere, kemudian outputnya dia DC 5 volt 2,1 ampere. Jadi salah satu di sini ada yang 2 ampere, ada yang 21 ya. Kita coba aja langsung. Dan di sini aku pakainya kabel ori dari Realme ya. Apakah dia bisa fire untuk ampere yang masuk, karena sebagai patokan itu ampere kalau pada saat dipakai dalam pengecasan dia mendekati berapa ya, mendekati 1000 itu ke atas sedikit, itu bisa cukup lumayan kencang juga saat pengecasan ya. Dan ini sudah masuk dan dia jatuh di angka 600 ya teman-teman, 610 dengan suhu baterai 33, tegangan yang masuk dia 3,8. Oke, masih tertinggi di angka 640. Kalau kabel ori itu kasta tertinggi ya, yang terbaik ya. Oke, naik ke 700 ya teman-teman, 720, suhu menginjak ke 36,2. Jadi pada teorinya itu kalau kita di keseharian kalau nemuin yang ampere yang gede, ada yang 120, ada yang 30 terus ada yang 60, itu sebenarnya juga ada efeknya ya. Kalau pas lagi pengecasan daya maksimal tingginya itu kabel itu terasa hangat ya teman-teman. Nah itu juga perlu diperhatikan juga. Nah mulai menginjak ke 700 ya, 730. Oke, mulai turun lagi. Sekarang kita coba pindah ke slot yang satunya guys. Untuk suhu sekarang baterai terpantau di angka 36 derajat. Kita pindah ke slot samping ya. Oke, mulai mengukur apakah ada perbedaan untuk signifikan dari ampere yang berjalan. Oke, mulai masuk ke 590, naik lagi ke 620, 590, 600, 690, oke, 700, 720, 730, 710, 700, 700. Jadi nggak ada lonjakan ke 1 ampere ya. Jadi sangat disayangkan sekali mengenai spare dari apa yang ditulis di belakang casingnya ya. Ini kalau dari pasaran harganya itu harga kisaran 100 ribuan ya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi menilai bahwa ini adalah powerbank yang cukup kurang recommended juga untuk dimiliki ya. Karena untuk daya yang masuk itu nggak ada di angka 1 ampere. Dengan cara kita menyikapi, sebenarnya kalau buat ngecas alat-alat yang kecil-kecil kayak gini, kayak TWS ini bisa banget ya. Dan bahkan dia pasti lebih dayanya. Tapi kalau untuk lawan untuk HP-HP yang sekarang dimana kapasitasnya itu mendekati 4500, 5000, 6000 itu sangat kurang recommended. Oke ya, terima kasih.